Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Sulfa Fahriani, peserta PKDP 2024 PTP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Kali ini akan membahas terkait dengan akuntansi transaksi mudharabah dalam PSAK 105. Dalam pembahasan kali ini akan ada 7 bahan kajian sesuai dengan yang ada di dalam RPS, di mana terdapat pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, rukun, dasar syariah, penetapan nisbah, perlakuan akuntansi dalam akad mudharabah, dan juga ilustrasi akad mudharabah. Nah, apa itu akad mudharabah? Di mana akad mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan juga mudharib, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk mengelola suatu usaha tertentu yang mana sumber dananya berasal dari sohibul mal, sedangkan mudharib hanya sebagai pengelola dana saja, dengan pembagian atau nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jenis akad mudharabah itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah, yang ketiga mudharabah mushtarakah. Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama antara sohibul mal dan juga mudharib, di mana pihak sohibul mal memberikan syarat dan ketentuan berlaku terkait dengan pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib. Sedangkan mudharabah mutlaqah adalah kebalikan dari mudharabah muqayyadah, di mana sohibul mal tidak memberikan pembatasan kepada mudharib dalam hal pengelolaan dananya. Dan yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah, adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib, di mana pihak mudharib juga turut menyertakan dananya untuk investasi di dalam akad mudharabah tersebut. Dalam akad mudharabah juga terdapat rukun yang berdasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4/2000, di mana rukun dan syarat daripada akad mudharabah diantaranya yang pertama harus ada penyedia dana atau pemodal atau biasa yang disebut juga dengan sohibul mal, dan juga harus ada pengelola dana atau disebut juga dengan mudharib, di mana kedua belah pihak haruslah cakap secara hukum. Yang kedua, harus ada pernyataan ijab dan qabul di antara kedua belah pihak sebagai bukti bahwasanya mereka memang berkehendak dalam akad tersebut. Dan yang ketiga adalah modal, baik itu dalam bentuk uang dan atau aset. Dan yang keempat adalah pembagian nisbah keuntungan dari akad mudharabah tersebut. Dan yang kelima adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib. Dalam akad mudharabah tersendiri juga harus ada dasar syariahnya, di mana dasar syariah dalam akad mudharabah tersebut paling tidak yang pertama dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang kedua dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang ketiga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan ada beberapa hadis yang juga menyatakan bahwasanya mudharabah itu diperbolehkan dalam Islam. Dan juga dalam dalil akli juga terdapat dalam ijma, kias, dan juga kaidah fikih yang menjelaskan terkait dengan kebolehan daripada akad mudharabah tersebut. Sedangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah, paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembagian hasil usaha mudharabah tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam prakteknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan atau pendapatan daripada proyeksi hasil usaha tersebut. Yang kedua, untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, maka harus disepakati biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.
Pemberlakuan akuntansi transaksi mudharabah di dalam PSAK 105 paling tidak terdapat dalam 2 skema. Yang pertama adalah akuntansi untuk pemilik dana dan yang kedua adalah akuntansi untuk pengelola dana. Di mana dalam akuntansi untuk pemilik dana disebut juga dengan modal mudharabah tersebut diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kas yang disalurkan diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi aset non-kas diukur sesuai dengan nilai wajar ketika aset diserahkan. Dengan ketentuan sebagai berikut, jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan, tangguhan, dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian untuk akuntansi untuk pengelola dana, di mana dana yang diterima dari pemilik dana dalam bentuk akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non-kas yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam ilustrasi akuntansi akad mudharabah, di mana di sini disebutkan bahwasanya contoh ilustrasinya, misalkan saja pada tanggal 1 Agustus 2024, Bank Syariah Indonesia menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakoh kepada PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon pembiayaan sebesar Rp1.450.000.000. Objek bagi hasil berupa pendapatan gross profit sharing. Nisbah adalah 70% untuk PT Hania dan 30% untuk Bank Syariah Indonesia. Jangka waktu adalah 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025. Biaya administrasi sebesar Rp14.500.000 dibayarkan pada saat akad ditandatangani dan pelunasan berupa pengembalian pokok di akhir periode. Modal dari Bank Syariah Indonesia secara tunai diberikan pada tanggal 10 Agustus 2024. Pelaporan dan juga pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Nah, salah satu contoh penjurnalannya pada saat penandatanganan akad mudharabah pada tanggal 1 Agustus 2024. Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada debit sebesar Rp1.450.000.000, sedangkan kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada kredit sebesar Rp1.450.000. Kemudian kas atau rekening nasabah PT Hania pada debit sebesar Rp14.500.000 dan juga pendapatan administrasi pada kredit sebesar Rp14.500.000. Nah, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan akuntansi akad mudharabah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.